Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata,
aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus punya rahasia luar biasa untukmu. Apa itu masa Advent? Kadang kita spontan menjawab, "Oh, Natal sudah dekat." Bunyi ber atau sebutan ber terkait dengan suku kata terakhir nama bulan, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Advent terkait dengan Adventus dalam bahasa Latin yang berarti kedatangan. Mungkin karena itu banyak juga suka menjawab, menanti kedatangan Yesus. Saudara terkasih, dalam perayaan Ekaristi bersama para kardinal baru pada tanggal 29 November tahun 2020, Paus Fransiskus menyebut masa Advent itu, yaitu memori akan kedekatan Tuhan yang telah turun kepada kita. Dan Paus menyambung, "Kenali bahwa Tuhan itu dekat, dan katakan padanya, mendekatlah." Tidak ada yang begitu indah, begitu luar biasa, selain Tuhan yang mau mendekati kita. Dalam masa yang sulit, ketika orang Asyur datang menyerang, Allah yang mau dekat adalah hal yang luar biasa, pengharapan bagi orang Israel, yakni kita memang kecil, tak berdaya dan kalah, namun sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan akan menjadi panji-panji. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pengharapan di mana Tuhan akan mengangkat tangannya dan menebus sisa-sisa umatnya. Mungkin pengalaman kita berbeda dengan umat Israel zaman Yesaya, namun penting juga kita bertanya, apa yang paling penting bagiku di masa Advent ini? Yesus yang kita dengar kisahnya dalam bacaan Injil menawarkan sebuah rahasia besar, yaitu berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, yang orang lain tidak bisa melihatnya, yaitu kedatangannya, ingin dekat dengan kita. Ini sesuatu yang luar biasa,
Terindah dalam masa Advent ini, pengharapan besar di tengah keterbatasan, kekecilan kita, Tuhan ingin dekat dengan kita. Wajib kita mengucap syukur, bergembira bersama Bapa, bersama Yesus, dalam Roh Kudus. Harapan berbuah kegembiraan. Paus Fransiskus hanya menasehati kita, penting untuk waspada. Karena kesalahan dalam hidup adalah tersesat dalam 1000 hal, yaitu menjelang Natal, dan kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Semoga demikian. Amin.